Baik, kita mulai. Baik, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama penggugat PT Matahari Surya Mitra Pangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat yang mewakili siapa tergugat? Baik, terima kasih Majelis. Dari kami tergugat diwakili oleh Pak Heri Basuki Rudianto, Bapak Rahadi Ari Baskoro, Bapak Novi Arianto, Bapak Danang Bagustiawan, dan saya sendiri Siti Fadilah. Baik, dari penggugat siapa aja? Yang di ruang dulu siapa? Baik, terima kasih Majelis. Dari pihak penggugat yang hadir di ruang sidang, ada saya sendiri, Kahfi Permana, kemudian ada Saudara Fajar Rizwandi. Kemudian untuk yang Pak Fajar ini kuasa hukum? kuasa juga Majelis. Baru ya Pak ya? Baru, tapi sudah diupload di sidang sebelumnya juga sudah hadir Majelis. Oke. Nanti dicek Pak. Baik, kemudian siapa lagi? Baik, kemudian yang secara daring ada Pak Justinus, kemudian Pak Rinto mungkin nanti Majelis. Baik. Baik, agenda hari ini dari penggugat. Ini kan agendanya mau menghadirkan ahli ya Pak ya? Demikian Majelis hari ini menghadirkan ahli. Baik, itu saja ya Pak ya? Hanya itu Majelis. Baik. Ahlinya mana silakan. Baik. Oke, langsung diambil sumpah dulu Pak ya. Bisa majelis minta ininya, CV dan ID-nya, terutama ID. Kalau CV kan sudah paham ya. Baik. Nama Pak bisa disebutkan? Nama? Dr. Alessandro Rey, SHMH, MKN, DSI, MG. Tempat tanggal lahir? Jakarta 27 Juni 2025. Baik. Alamat? Jalan Sultan nomor 910. Baik. Jakarta ya Pak ya. Agama? Baik. Kita lanjutkan dengan pembacaan sumpah ya. Silakan untuk rohaniawan. Ikuti Pak ya. Bentar, ini masalahnya tergugat nggak lihat ini. Ada. Merah dari sesi. Ya. Jadi posisinya biar terlihat. Oh boleh. Ya biar. Ya, tergugat, terlihat ya tergugat ya. Mulia. Baik, ya Pak Alessandro Rey, ya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat dan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang benar sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan. Nanti di mana Pak ahlinya? Tolong nanti Panitera biar ada ini juga ya, bisa terlihat di Zoom juga ya. Ada? Oh baik. Oh ya, Pak Panitera mungkin ininya diganti aja Pak, namanya. Biar tidak membingungkan.
Baik, jadi agendanya hanya mendengarkan keterangan dari ahli ya, sesuai dengan atau memberikan pendapat terkait dengan fakta-fakta yang terkait dengan sengketa gugatan PT Matahari Surya Mitra Pangan. Jadi majelis persilakan dari penggugat terlebih dahulu memberikan pertanyaan melalui majelis ya. Dengan catatan majelis sudah sampaikan di sidang-sidang sebelumnya, tolong pertanyaannya terkait dengan pokok perkaranya ya, terutama terkait yang penting bagi majelis terkait surat teguran itu, apakah bisa menjadi objek gugatan atau tidak, itu yang mungkin yang paling penting di sini. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Baik, terima kasih ahli telah hadir di persidangan kali ini untuk memberikan keterangan atau keahliannya terkait dengan kompetensi yang dimiliki di bidang perpajakan. Adapun ada beberapa hal yang akan kami tanyakan kepada ahli, di mana yang menjadi objek gugatan pada gugatan ini, yakni terkait dengan surat teguran. Nah, maka atas hal tersebut, yang pertama kami tanyakan kepada ahli, mohon untuk saudara ahli jelaskan siapa yang berwenang untuk mengeluarkan surat teguran dalam konteks perpajakan ini. Mohon untuk saudara ahli jelaskan. Silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Terima kasih penggugat atas pertanyaannya. Berkaitan dengan pertanyaan penggugat, siapa yang berwenang menerbitkan surat teguran ya, yang tentunya nanti akan dielaborasi apakah surat teguran itu masuk dalam klasifikasi basicking atau sebaliknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sengketa pajak, pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 junto angka 9 Undang-Undang Peratun adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan hukum positif. Dalam konteks perpajakan, bukan hanya di dalam undang-undang tapi juga di dalam turunannya, bahwa kewenangan untuk menerbitkan surat teguran itu dilakukan oleh pejabat yang disebut dengan Direktur Jenderal Pajak. Secara teknis, karena Direktur Jenderal Pajak secara person adalah subjek hukum tunggal, tentunya yang bersangkutan tidak bisa melakukan banyak tugas ya. Dalam konteks teknis, tentunya kewenangan pelaksanaan tugas itu dilimpahkan kepada jajarannya ya, mulai dari kepala kantor wilayah sampai kepada kantor pelayanan pajak. Dalam perkara akuo, berdasarkan fakta yang disampaikan penggugat kepada ahli, surat teguran tersebut ditandatangani oleh salah satu pejabat ya, dalam hal ini adalah kepala kantor. Namun demikian secara substantif itu adalah kewenangan yang melekat kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan kewenangan itu bersifat absolut ya, karena memang hukum positif memberikan kewenangan tersebut hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Demikian penggugat. Baik, terima kasih saudara ahli. Kemudian terkait hal tersebut, mohon ahli jelaskan apakah surat teguran merupakan keputusan tata usaha negara atau basicking. Kemudian apakah dapat menjadi objek gugatan pada pengadilan pajak terkait dengan surat teguran tersebut? Mohon untuk saudara ahli jelaskan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari penggugat. Surat teguran ini menjadi suatu persoalan yang bukan hanya diperdebatkan pada tataran surat teguran ini, tapi juga ada tataran yang lain yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kalau ditanyakan apakah surat teguran itu basicking atau tidak, ya tentu kita harus menjawabnya secara normatif, yuridis normatif, dan juga filosofis ya. Nah, kita akan mulai dari yuridis normatifnya ya. Kalau bicara yuridis normatif, maka
kita mengetahui sama-sama bahwa yang dimaksud keputusan itu lebih lengkap diatur di dalam Undang-Undang Peratun, khususnya pasal 1 angka 3 jungto angka 9 ya. Nah, di dalam rumusan norma tersebut ada 7 unsur yang harus dipenuhi ya, dan bersifat kumulatif ya, dan itu tidak bersifat alternatif ya. Oleh karena itu, maka keputusan itu harus memenuhi hal-hal yang disebutkan di dalam rumusan norma tersebut. Salah satunya adalah harus merupakan penetapan tertulis, diterbitkan oleh pejabat TUN yang berwenang, kemudian berisi tindakan hukum, bersifat konkret, final, individual, dan menimbulkan akibat hukum. Ya. Nah, dari rumusan norma itu, maka kita bisa menguraikan satu persatu. Ya. Apakah kemudian surat teguran tersebut itu merupakan keputusan atau basicing. Ya. Nah, kalau kita melihat unsur yang pertama, seharusnya dengan mudah bisa diidentifikasi bahwa itu adalah merupakan penetapan tertulis, ya. Dan penetapan itu memang harus tertulis, ya. Jadi kalau kemudian ada keputusan tidak tertulis, maka itu tidak termasuk di dalam basicing yang dimaksud di dalam Undang-Undang Peratun, ya. Yang kedua tadi diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Tadi ahli sudah sebutkan adalah tentu yang menerbitkan ini adalah pejabat yang berwenang, ya. Bahwa kemudian itu dilimpahkan kewenangannya kepada jajaran di bawahnya, itu adalah kewenangan yang melekat kepada yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak. Kemudian yang ketiga adalah berisi tindakan hukum, ya. Nah, tindakan hukum ini adalah dalam konteks tertentu itu harus jelas, ya. Kalau dalam perkara akuo, konteksnya adalah keputusan untuk menegur, ya. Itulah yang disebut dengan berisi tindakan hukum, ya. Kemudian bersifat konkret, ya, karena memang nyata disebutkan di sana berupa teguran. Kemudian juga bersifat individual, disampaikan kepada WP tertentu, tidak disampaikan kepada banyak WP. Kemudian final dan menimbulkan akibat hukum, ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan sering di dalam banyak kasus, bukan hanya di pengadilan pajak, tapi juga sampai ke pengadilan negeri, bahkan sampai ke pengadilan TUN, ya. Nah, dalam konteks final, itu artinya tidak ada keputusan atasan lain, ya, atau instansi lain. Dalam perkara akuo, tentu surat teguran ini diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan itu bersifat final. Artinya tidak ada teguran kedua, tidak ada teguran ketiga, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan final, karena memang menegurnya hanya sekali, ya, kalau memang tidak dilaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi tidak ada lagi atasan daripada Direktur Jenderal Pajak yang akan menerbitkan surat teguran berikutnya, ya. Misalnya Menteri Keuangan akan menerbitkan surat teguran, itu tidak ada dan tidak mungkin, ya, secara normatif. Kemudian yang berikutnya adalah menimbulkan akibat hukum. Kalau kita bicara menimbulkan akibat hukum, mungkin selama ini ada penafsiran bahwa yang menimbulkan akibat hukum itu harus berakibat kerugian material. Nah, kalau kita belajar di Fakultas Hukum, kerugian akibat hukum itu tidak hanya dibatasi pada kerugian material, tapi juga kerugian imaterial, ya. Nah, kerugian material dan imaterial itu bisa masuk dalam konteks menimbulkan akibat hukum, ya. Nah, dalam perkara akuo misalnya, di mana akibat hukumnya? Akibat hukumnya salah satunya misalnya wajib pajak seharusnya belum ditegur tapi kemudian ditegur. Nah, akibat hukumnya secara material di mana? Misalnya wajib pajak itu merasa terganggu, ya, usahanya, sehingga kemudian dia harus membayar kuasa atau konsultan untuk menempuh, ya, upaya administratif atau upaya hukum yang diperlukan, ya, sehingga kemudian itu menimbulkan kerugian material. Begitu juga dengan kerugian imaterial. Kerugian imaterialnya misalnya wajib pajak merasa terganggu, ya, ketenangannya, karena memang wajib pajak merasa bahwa
kewajibannya itu belum jatuh tempo atau belum menjadi due ya, atau belum menjadi jatuh tempo untuk dilaksanakan, tapi kemudian sudah ditegur. Nah, untuk memahami akibat hukum, ahli ingin memberikan contoh supaya para pihak termasuk Judex Fakti memahami pengertian akibat hukum itu tidak hanya sesederhana yang kita pahami, yaitu ada tidaknya utang, ya. Nah, ahli berikan contoh begini, kalau dalam hukum pajak itu ada yang namanya pidana pajak, ya. Ketika wajib pajak itu menjadi tersangka, tentu pertanyaan sederhananya begini, apa ruginya bagi wajib pajak itu menjadi tersangka? Kan nggak ada kerugiannya, karena yang bersangkutan itu kan belum menjadi terdakwa, dia belum menjadi terpidana, ya. Ruginya apa? Nah, kalau kita melihat dari konteks yang sederhana, tentu pasti kita akan mengatakan tidak ada ruginya. Tapi status tersangka itu kan mempunyai makna yang sangat luas. Kalau seharusnya dia tidak menjadi tersangka, dengan dia menjadi tersangka, itu adalah dua perbedaan yang signifikan. Meskipun secara substantif material, yang bersangkutan belum menjalani hukuman penjaranya atau pidananya. Ya, kan cuma status tersangka. Belum ditahan, belum menjalani hukuman. Ya. Tapi kenapa status tersangka itu menjadi penting? Kenapa terhadap status tersangka itu dibuka ruang dan dibuka upaya hukum seluas-luasnya? Padahal kalau kita pahami bahwa itu belum menimbulkan akibat hukum buat si wajib pajak. Tapi kenyataannya justru dari sejak dia dijadikan tersangka, bahkan sebelum dia jadi tersangka, ketika dia dipanggil berkali-kali, itu juga sudah menimbulkan akibat hukum. Kalau memang seharusnya tidak dapat diperlakukan seperti itu. Nah, jadi menimbulkan akibat hukum ini tidak bisa dimaknai secara dangkal, harus kemudian secara umum misalnya menimbulkan adanya utang pajak atau menimbulkan pidana pajak terlebih dahulu, misalnya dengan putusan pidana sekian tahun baru itu menimbulkan akibat hukum. Ya, tidak juga begitu. Tapi harus dimaknai lebih luas tadi, ya. Kenapa kemudian ada upaya hukum terhadap bukti permulaan, ya. Begitu juga dengan status tersangka, ya. Jadi makna daripada menimbulkan akibat hukum itu harus dimaknai secara luas, ya. Nah, kalau kita melihat kepada 7 unsur yang tadi, maka tentunya ahli harus mengatakan bahwa surat teguran itu merupakan basicing yang memenuhi ketujuh unsur yang tadi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan Direktur Jenderal Pajak? Apakah Direktur Jenderal Pajak mengakui surat teguran itu sebagai basicing? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu jawabannya adalah teknis yuridis, ya. Kalau kita merujuk ke PMK 81 2024 di pasal 11 ya, ayat 2 huruf X ya. Di sana disebutkan bahwa surat teguran itu adalah basicing. Ya. Tadi ahli jelaskan bahwa secara yuridis normatif ya, kalau mau digali lebih dalam lagi menjadi filosofis, maka unsur-unsur di dalam surat teguran itu sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai basicing. Tapi sebagai pejabat eksekutif, Direktur Jenderal Pajak sendiri sudah menegaskan, bahkan mengatur di dalam PMK 8124, bahwa teguran itu adalah basicing. Dan basicing itu disampaikan baik secara digital elektronik maupun disampaikan secara tertulis atau melalui kertas. Kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ya, jadi kalau mau ditarik kesimpulan, ya, secara filosofis, yuridis normatif maupun teknis yuridis, maka surat teguran itu memenuhi unsur-unsur disebut sebagai basicing, ya. Tadi ahli sudah jelaskan secara detail, ya. Demikian penggugat. Baik, terima kasih ahli. Kemudian terkait dengan surat teguran tersebut, di mana seringkali tergugat menyampaikan bahwa surat teguran hanya bersifat administratif, belum menimbulkan akibat hukum.
Nah, kemudian atas pernyataan tersebut, apakah ahli sependapat atau tidak? Mohon untuk dijelaskan, ahli. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Tadi ahli sudah jelaskan bahwa ketika seorang pejabat menerbitkan surat, maka surat itu tidak bisa dimaknai kalau dalam bahasa orang awamnya itu surat iseng-iseng gitulah ya, atau surat yang hanya tidak berdampak hukum ya. Karena esensi pejabat ketika dia menerbitkan surat, maka surat itu mempunyai akibat hukum ya. Di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dijelas di sana kewenangan pejabat itu menimbulkan akibat hukum. Nah, oleh karenanya ketika surat teguran itu diterbitkan ya, itu bukan semata-mata sekedar menegur ya, tapi kan berdampak kepada konsekuensi atau akibat hukumnya. Ahli berikan contoh begini. Kalau kemudian surat itu diterbitkan sekedar menegur ya, kalau tadi ahli sebutkan, ahli pinjam narasinya ya, ya itu sekedar sajalah gitu ya, nggak terlalu serius begitu ya. Tentunya apa yang dilakukan oleh pejabat atau Direktur Jenderal Pajak tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang pejabat. Karena ketika pejabat menerbitkan surat, maka melekat kepada surat dan orang yang menandatangani surat itu akibat hukum yang akan ditimbulkan kemudian hari. Jadi oleh karena itu ketika surat itu diterbitkan, maka sudah ada pasti konsekuensinya. Ya. Jadi dengan demikian tidak bisa diklasifikasi bahwa surat itu hanya semata-mata teguran belaka tapi tidak menimbulkan akibat hukum ya. Karena tadi Ali sudah jelaskan unsur-unsurnya. Kenapa yang ditegur hanya WPA? Kenapa nggak WPB? Tentu ada maksud dan tujuannya. Dari 70 juta wajib pajak, kenapa yang A misalnya? Kenapa nggak C? Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pejabat itu tentu mempunyai makna. Secara yuridis, makna-makna tadi sudah diuraikan oleh ahli dalam 7 unsur yang tadi. Sehingga dengan demikian, menurut ahli itu tidak bisa dikatakan hanya sebagai surat teguran belaka begitu ya. Tapi memang itu sebagai keputusan atau basicing yang tujuannya menegur ya. Jadi teguran itu bersifat final dan menimbulkan akibat hukum. Demikian penggugat. Baik, terima kasih ahli. Kemudian satu lagi ahli, mohon ahli jelaskan apa akibat atau sanksi hukum terhadap surat teguran yang diterbitkan secara prematur. Nah, di mana dalam hal ini penggugat sedang mengajukan upaya hukum di pengadilan pajak, namun kemudian tergugat tetap menerbitkan surat teguran. Mohon untuk saudara ahli jelaskan. Terima kasih. Bentar, Pak. Tadi faktanya gimana tadi? Dalam perkara ini, misalkan penggugat sedang melakukan upaya hukum di pengadilan pajak dan belum sampai putusan, namun di tengah perjalanan tiba-tiba tergugat menerbitkan surat teguran. Nah, apakah surat teguran tersebut dianggap prematur? Nah, kemudian apabila surat teguran tersebut dianggap prematur, apa akibat atau sanksi hukum terhadap surat teguran tersebut? Upaya hukumnya itu yang gugatan itu ya, Pak ya? Ya, demikian. Silakan ahli. Ya, terima kasih penggugat. Apa yang tadi penggugat tanyakan itu berkaitan dengan fakta yang disampaikan oleh penggugat kepada ahli. Tadi kalau ahli tidak salah menangkap bahwa ada surat teguran yang diterbitkan ya, padahal penggugat belum menerima SKP. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah betul ada perbuatan atau tindakan prematur, maka tentu ahli harus merujuk dulu kepada yuridis normatifnya. Apakah memang itu bisa diklasifikasi sebagai perbuatan atau tindakan prematur? Kalau kita merujuk kepada pasal 6 ayat 1 PMK 6123 bahwa surat teguran itu demi hukum hanya dapat diterbitkan apabila telah lewat 7 hari dari jatuh temponya SKP. Kurang lebih begitu substansinya. Jadi untuk membuktikan ada tidaknya perbuatan atau tindakan prematur, maka pertama-tama harus dibuktikan dulu apakah SKP-nya sudah diterima atau belum, ya.
Nah, kalau SKP-nya belum diterima, maka tentu tidak bisa dihitung jatuh temponya 30 hari. Dan oleh karena itu, mutatis mutandis tidak bisa juga dihitung 7 hari setelah lewat jatuh tempo. Karena tidak bisa dihitung 7 hari setelah lewat jatuh tempo, maka demi hukum tidak bisa juga diterbitkan surat teguran. Oleh karena itu, harus dibuktikan dulu apabila fakta yang penggugat tadi sampaikan itu betul terungkap di persidangan bahwa tidak ada SKP yang diterima, ya, maka perbuatan atau tindakan prematur itu menjadi terbukti. Berdasarkan fakta yang disampaikan penggugat kepada ahli, menurut penggugat, tergugat itu baru mengirimkan SKP tanggal 29 April 2025. Sementara surat teguran dari tergugat itu tanggal 21 April 2025, ya. Jadi teguran dulu diterima oleh penggugat, baru kemudian tergugat menerbitkan SKP, ya. Lalu kemudian setelah itu diterbitkanlah surat teguran, ya. Jadi seharusnya kalau bicara mengenai SKP diterima tanggal 29 April 2025, maka seharusnya ditunggu jatuh tempo, ya, 30 hari. Dan kalau kita hitung jatuh temponya harusnya 28 Mei 2025. Kalau mau dihitung lagi jatuh tempo 7 harinya, kurang lebih sekitar 9 Juni 2025. Barulah kemudian surat teguran itu dapat diterbitkan, ya, bukan 21 April 2025. Sehingga kalau fakta itu benar, maka menurut ahli perbuatan atau tindakan prematur itu telah terbukti. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau itu sudah terbukti, apakah itu akan menimbulkan akibat hukum? Dan apa akibat hukumnya kalau begitu? Nah, tentu ahli harus mengatakan bahwa segala tindakan atau perbuatan pejabat itu kan harus sesuai dengan prosedur, ya. Jadi kalau prosedur itu sudah diatur, maka harus dipenuhi, ya. Tentu akan muncul lagi perdebatan, ya. Apakah kalau melanggar peraturan itu semuanya dapat membatalkan surat teguran? Pasti perdebatannya muncul seperti itu, ya. Karena kalau kita merujuk kepada hukum yang berlaku, ya, di negara hukum Rechtsstaat, apapun peraturannya tidak boleh dilanggar. Ya, tidak ada peraturan yang kemudian diberikan kualifikasi boleh dilanggar. Ya, tidak ada pembedaan seperti itu, ya, kalau kita kuliah di Fakultas Hukum. Hukum itu diterbitkan untuk ditaati dan dipenuhi, bukan untuk dikualifikasi mana yang boleh dilanggar, mana yang tidak boleh dilanggar. Ya, karena hukum itu diterbitkan untuk keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan perlindungan hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya adalah apa akibat hukumnya, kalau memang sudah terbukti ada pelanggaran hukumnya, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah itu pelanggaran itu sudah jelas diatur. Jika sudah jelas diatur, maka pertanyaan berikutnya adalah apa akibat hukumnya. Nah, akibat hukum ini sering menjadi perdebatan karena kalau kita bicaranya pajak, mungkin para pihak termasuk Judex Fakti, ya, tentu menggunakan hukum yang sering disebut dengan ketentuan lex specialis, ya, derogat. Tapi ada Recording in normanya. progress. Persoalannya apakah normanya itu harus diatur di dalam lex specialis? Normatif dan idealnya begitu. Pertanyaannya, kalau tidak ideal, apakah boleh melanggar hukum? Jawabannya tetap tidak. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau tidak ideal, sanksinya diatur dalam ketentuan lex specialis, apakah kemudian masih boleh kita melanggar hukum? Jawabannya tetap tidak. Bagaimana menjawab pertanyaan atau mencari solusi terhadap pertanyaan itu? Maka ahli selalu berkali-kali mengatakan, termasuk di dalam buku ahli disebutkan, perlu menggunakan sistem norma. Ya, di dalam hukum itu dikenal dengan sistem norma. Jadi kalau lex spesialisnya tidak mengatur sanksinya,
dicari ketentuan yang lain. Itu yang kata orang awam disebut dengan lex generalis, ya. Jadi lex generalis itu artinya tidak khusus mengatur pajak, tapi dia menjadi lex spesialis karena khusus mengatur hal-hal yang tidak diatur di dalam peraturan perpajakan, ya. Jadi ahli ingin sampaikan tidak ada lex spesialis abadi di dalam sistem hukum kita. Tidak ada juga lex generalis abadi. Kenapa? Karena pada prinsipnya di negara hukum, Rechtsstaat, itu ketika setiap orang mengalami kerugian dan kerugian itu diatur di dalam peraturan manapun, maka terhadap kerugian tersebut bisa diajukan upaya hukum. Dan oleh karena itu, kerugian atau sanksi tersebut itu tidak harus diatur di dalam peraturan yang bersifat lex spesialis. Sepanjang dia mengatur, maka kemudian ketentuan itu bisa diadopsi. Ada lagi prinsip yang mengatakan bahwa ketika ketentuan khusus tidak mengatur, maka kita harus merujuk kepada ketentuan umum, ya, Generalia sunt propenanda singularibus. Itu diatur di dalam bukunya Profesor Bagirmanan, ya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketika ketentuan khusus tidak mengatur, maka dicari ketentuan umumnya. Dan jawabannya pasti ketemu, pasti. Hanya saja mungkin kita tidak bisa terperangkap di dalam ketentuan khusus itu. Kalau kita terperangkap dengan ketentuan khusus, maka kita akan menghalalkan segala cara. Kita akan mengatakan bahwa mari kita langgar hukum karena nggak ada sanksinya di dalam peraturan perpajakan, ya. Maka itu menimbulkan chaos, ya, cara berhukum yang tentunya akan sangat sangat keotik, ya, atau sangat berantakan. Nah, oleh karena itu sanksinya itu salah satunya diatur di dalam pasal 52 ayat 1 huruf B, ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa seorang pejabat tidak boleh melakukan tindakan atau prosedur yang bersifat cacat hukum, ya. Nah, di mana cacat hukumnya? Tadi ahli sudah jelaskan, ya, bahwa untuk diterbitkan surat teguran harus terlebih dahulu diterbitkan SKP, dihitung jatuh temponya 30 hari, dihitung lagi tambahan 7 hari, baru boleh diterbitkan surat teguran, ya. Dan itu bersifat prosedural substantif, ya, tidak boleh dinegasikan atau dikesampingkan. Ketika itu dilanggar, maka prosedur itu menjadi cacat. Dan oleh karenanya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, surat teguran harus dibatalkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kemudian pelanggaran tersebut tidak diatur di Undang-Undang KUP, tidak diatur di PMK, bolehkah dilanggar? Tadi Ali sudah jelaskan, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena akan chaos hukum kita. Kenapa begitu? Nanti tergugat bisa menerbitkan surat teguran sesuka hatinya tergugat, kan nggak ada sanksinya, ya. Bayangkan kalau semua wajib pajak diterbitkan surat teguran tanpa memenuhi prosedural substantif yang tadi ahli jelaskan, dengan beralasan tidak ada sanksinya, ya. Dan kemudian bisa dibayangkan kalau kemudian surat teguran itu selain diterbitkan tidak sesuai prosedural, bisa juga diterbitkan kepada wajib pajak yang error in persona, kan juga tidak ada sanksinya, ya. Bisa dibayangkan seperti itu. Maka kembali lagi ahli harus menjelaskan hukumnya sudah sangat saklek, ya. Ketika PMK-nya mengatur demikian, ya, PMK 6123, ya, maka ketentuan itu harus dipenuhi. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin penggugat, ini sering juga terjadi perdebatan di beberapa pengadilan, ya. Apakah betul PMK itu diterbitkan untuk mengukur kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak? Bagaimana cara menjawab pertanyaan itu? Ini sangat baik sekali pertanyaannya. Nah, ahli harus mengatakan bahwa untuk memahami suatu peraturan, kita harus melihat di dalam peraturan tersebut unsur-unsur yang dikandungnya, termasuk salah satunya adalah konsideran. Kalau kita bicara konsideran, itu adalah rohnya, roh daripada dibuatnya suatu peraturan.
Jadi kalau kita membaca peraturan itu memang terkesan capek, membosankan. Tapi kalau kita memahami hukum dengan baik, maka peraturan itu diterbitkan bukan tanpa alasan, ya. Tapi karena ingin dipahami rohnya itu, nawacitanya itu seperti apa. Nah, di dalam konsideran suatu peraturan dijelaskan bahwa peraturan ini diterbitkan untuk apa? Misalnya ini melaksanakan amanat pasal sekian Undang-Undang KUP, atau melaksanakan peraturan pemerintah, atau mengingat adanya suatu fenomena hukum, sehingga diterbitkanlah peraturan itu. Nah, kalau kita melihat kepada PMK 6123, di dalam konsiderannya tidak pernah disebutkan bahwa melanggar penerbitan surat teguran itu kemudian semata-mata merupakan upaya untuk mengukur kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Di dalam konsiderannya tidak pernah disebutkan itu. Jadi kalau kemudian ada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatakan ini dibuat hanya untuk mengukur kinerja kami. Nah, tentu ahli harus mengatakan bahwa peraturan Menteri Keuangan itu kan mengikat seluruh warga negara, termasuk wajib pajak dan juga termasuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak, ya. Kecuali yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah nota dinas mungkin, ya. Tapi kalau bicara peraturan Menteri Keuangan, maka itu bersifat umum, ya. Sama dengan asas erga omnes, itu bersifat umum, ya. Nah, jadi oleh karena itu ketika PMK ini diterbitkan, ya, dan terbukti ada pelanggaran prosedur, maka tidak bisa dikatakan bahwa peraturan ini hanya bersifat mengukur kinerja saja, meskipun kadang-kadang banyak orang awam bertanya, kalau mengukur kinerja bagaimana laporannya, bagaimana sanksinya kepada yang melanggar. Nah, itu juga menjadi pekerjaan rumah yang tentunya akan menjadi sulit untuk dijawab gitu ya. Tapi secara yuridis normatif bahwa di dalam unsur-unsur konsideran yang dimaksud di dalam PMK tersebut tidak pernah disebutkan bahwa tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah mengukur kinerja. Tapi lagi-lagi ahli harus mengatakan bahwa memang itu diterbitkan ya untuk memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak, termasuk kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau tadi penggugat menanyakan apa akibat hukumnya, ya tentu akibat hukumnya tindakan atau perbuatan pejabat itu menjadi tindakan atau perbuatan yang cacat prosedur. Dan oleh karenanya basicing tersebut menurut pasal 66 ayat 1 huruf B harus dibatalkan. Demikian penggugat. Baik, terima kasih ahli. Mungkin dari saya cukup majelis, untuk selanjutnya mungkin dari rekan saya majelis. Silakan. Ini yang di tengah ini siapa? Pak Fajar. Oh, Pak Fajar. Lalu sebelah kirinya? Pendamping ya. Oh, silakan Pak Fajar. Baik, melanjutkan pertanyaan dari penggugat. Kalau kita lihat di dalam PMK 81 2024 itu di pasal Ini PMK-nya 81 apa 61 ya? 81 majelis mengenai surat teguran itu basic. Beda, tadi sebutnya oleh ahli kan 61 ya? 61 tadi mengenai prosedur penerbitan Beda surat lagi ya? teguran, ya, beda lagi. Ya. Silakan. Di dalam PMK 81 2024 itu kan mengatur bahwa surat keputusan itu merupakan basicing di pasal 11 ayat 2 huruf X. Kalau nggak salah tadi ahli sudah menyebutkan juga. PMK 81 itu tentang apa, Pak? Tentang apa? Teks majelis. Oh, kortek. Iya. Oke. Terus? Kemudian penggugat ulang majelis, mohon izin. Di PMK 81 tahun 2024 itu kan mengatur bahwa surat teguran merupakan basicing di pasal 11 ayat 2 huruf X yang tadi saudara ahli sudah Itu dinyatakan eksplisit ya, Pak ya? ya, betul. Ya. Disebutkan secara eksplisit. Saudara ahli tadi sudah menyebutkan juga, sudah mengutip di pasal 11 ayat 2 huruf X PMK 81 2024. Yang ingin penggugat pertanyakan adalah jika memang surat teguran itu terbukti basicing berdasarkan PMK 81 2024 tadi, apakah perlu dibuktikan dengan pasal 1 angka 3 junto angka 9 Undang-Undang Peratun? Silakan ahli. Silakan.
Ya, terima kasih. Ya, langsung aja mungkin ya Pak. Ya. Jangan terlalu kemana-mana. Ya, jadi tadi ahli sudah menjelaskan bahwa di dalam PMK 8124 itu secara eksplisit menyebutkan bahwa surat teguran itu adalah keputusan atau basicing. Namun demikian, tadi ahli mengatakan secara filosofisnya itu sudah dijelaskan di dalam pasal 1 angka 3 jungto angka 9 Undang-Undang Peratun. Jadi sebenarnya tergugat atau Direktur Jenderal Pajak saja sudah mengakui bahwa surat teguran itu adalah basicing ya, dan itu diatur secara jelas, tegas, eksplisit di pasal 11 ayat 2 huruf X ya, PMK 8124 ya. Tapi tentunya kan ahli harus menjelaskan ya, kenapa sih PMK tersebut menyebutkan itu basicing ya, dan itu ahli perlu jelaskan bahwa itu tidak bertentangan dengan pemahaman atau unsur-unsur definisi basicing yang diatur di dalam Undang-Undang Peratun. Demikian penggugat. Lanjut. Baik, izin majelis tadi untuk memperjelas saja apakah memang PMK 81 itu mengatur mengenai surat teguran merupakan keputusan. Izin penggugat akan membacakan bunyi dari pasal 81 tahun 2004 pasal 11 ayat 2 huruf X. Keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa huruf X yaitu surat teguran. Artinya surat teguran yang disampaikan oleh tergugat melalui elektronik itu membuktikan bahwa surat teguran tersebut adalah basicing majelis. Baik, nyambung ke pertanyaan selanjutnya kepada saudara ahli. Baik, tadi saudara ahli sudah menyebutkan bahwa surat teguran itu telah memenuhi unsur-unsur salah satunya di dalam pasal di Undang-Undang Peratun itu bahwa surat teguran itu salah satunya telah memenuhi unsur yaitu final. Namun ada anggapan bahwa yang final itu adalah hanya SKP. Nah, jika demikian, bagaimana dengan basicing yang lainnya? Kalau memang yang final itu hanyalah SKP. Silakan ahli. Ya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Ahli tadi sudah jelaskan di awal, makanya kita perlu memahami fundamentalnya terlebih dahulu ya. Kalau kita nggak paham fundamental ini, kita akan galau gitu ya. Nah, fundamentalnya tadi ahli sudah jelaskan bahwa ada 7 unsur. 7 unsur itu ternyata ya disepakati oleh Menteri Keuangan, maka diterbitkanlah PMK 8124. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi penggugat mengatakan bahwa yang final itu adalah SKP ya. Ternyata kalau kita baca ya, kalau unsur final itu hanya SKP berarti banyak sekali keputusan yang diatur dalam PMK 8124 itu bukan basicing ya, karena salah satu yang diatur di sana itu adalah salah satunya surat teguran, termasuk di sana adalah SP2 ya, surat perintah pemeriksaan, dan juga di sana ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya, bahkan ada STP di sana. Nah, ini juga membuka wawasan ya kepada para pihak dan Judex Fakti yang selama ini berpendapat bahwa yang bisa disebut final itu salah satunya tadi hanya SKP. Tadi Ali sudah jelaskan, konteks final itu adalah tidak memerlukan keputusan atasan lain dan instansi lain. Tapi sifatnya kontekstual ya. Jadi tidak bisa kemudian final itu dianggap harus SKP. Karena kalau SKP dianggap final, iya SKP nggak juga final. Kenapa? Kan ada SP, kan ada SPMP, kan ada surat pengumuman lelang, kan ada surat penyanderaan. Apakah SKP final yang lebih mungkin membuat kita berpikir keras? Bagaimana dengan keputusan penyanderaan? Sama sekali nggak ada diatur di pasal 23. Kalau gitu, ya, apakah itu tidak final? Apakah itu juga basicing? Nah, jadi pemahaman final itu harus bersifat kontekstual, ya. Tadi Ali sudah jelaskan, tidak ada teguran 2, teguran 3, ya. Jadi final satu kali saja disampaikannya. Nah, kalau kemudian tadi penggugat bertanya, SKP itulah yang final. Iya, tidak juga. Final dalam konteks apa? Final dalam konteks menentukan utang, iya. Tapi final dalam konteks menegur, tidak.
Kok final dalam konteks menegur ya tidak, karena yang finalnya adalah surat teguran bukan SKP. Final dalam melelang ya tidak, ya. Final dalam menyandra ya tidak juga, ya. Nah jadi ahli harus jelaskan sekali lagi bahwa pemahaman final itu bersifat kontekstual, ya. Jadi harus paham dulu ya ground konteksnya, ya, konteks dasarnya itu apa yang mau dipersoalkan gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian PMK 8124 ini ya membuka wawasan kepada para pihak dan Judex Fakti bahwa tadi ahli jelaskan ya SP2 pun itu adalah basicking. Bahkan perdebatan di pengadilan pajak dan juga beberapa pengadilan lain, misalnya STP itu bukan basicking, tidak bisa diajukan gugatan. Di PMK diakui itu sebagai basicking, ya. Termasuk SPHP yang sangat polemik. Itu juga disebut basicking. Kenapa? Karena konteksnya adalah menyampaikan keputusan hasil temuan. Jadi masing-masing itu bersifat kontekstual, ya. Nah, oleh karena itu tadi ahli mau menjelaskan filosofisnya dulu, tapi secara teknis yuridisnya sudah diperkuat dengan PMK 81 2024. Jadi untuk menjawab pertanyaan penggugat tadi, apakah hanya SKP? Jawabannya tidak. Demikian penggugat. Baik, terakhir dari penggugat mungkin nanti melalui Zoom ada yang bertanya. Ya, saudara ahli sudah menjelaskan bahwa secara filosofis bahwa surat teguran itu merupakan basicking berdasarkan Undang-Undang Peraturan yang kemudian juga diperkuat di dalam PMK 81 tahun 2024. Nah, kemudian ini ada anggapan atau ada tanggapan dari tergugat bahwa surat teguran itu tidak dapat diajukan gugatan. Nah, menurut saudara ahli, bagaimana basicking itu tidak dapat diajukan gugatan di pengadilan pajak? Silakan ahli. Ya, pertanyaan yang baik dari penggugat ya. Lagi-lagi ahli harus menjawabnya supaya pondasinya, fundamentalnya bagus. Ya, kita paham betul nih. Ya, kita hidup di negara hukum. Ketika ada wajib pajak yang dirugikan, maka terbuka upaya hukum. Kita harus paham itu dulu, dan itu harga mati itu. Kalau kuliah di Fakultas Hukum, ya. Nah, ketika ada wajib pajak yang dirugikan, maka terbuka upaya hukum. Artinya apa? Artinya konstitusi membuka ruang, silakan menempuh upaya hukum. Nah, kalau pertanyaannya ada basicking yang merugikan, tapi itu dianggap tidak bisa diajukan gugatan, pertanyaannya upaya hukumnya apa? Kan nggak bisa diajukan banding juga. Terus nggak bisa diajukan gugatan. Lalu upaya hukumnya kemana? Apakah wajib pajak terima nasib? Padahal wajib pajak itu hidup di negara hukum. Yang menurut konstitusi, ya pasal 28D ayat 1, setiap orang sama kedudukannya di mata hukum. Dan menurut pasal 17 Undang-Undang HAM, setiap orang yang dirugikan bisa menggugat sesuai tulisan ahli. Itu filosofisnya, ya. Jadi kalau misalnya dirugikan, pertanyaannya apakah bisa pasti menggugat? Pasti bisa dan harus bisa. Ya, itu filosofisnya. Pertanyaannya, teknisnya diajukan kemana? Sampai undang-undang itu sudah mengatur bahwa bisa ya digugat. Nah, untuk memperjelasnya diatur lebih spesifik lagi di dalam Undang-Undang KUP. Di dalam Undang-Undang KUP itu diatur di pasal 23 ayat 2 ya, khususnya huruf C. Karena tidak mungkin juga dimasukkan ke huruf A. Karena huruf A hanya 3 unsur. Surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, kemudian juga surat pengumuman lelang. Di huruf B adalah surat pencegahan. Di huruf D adalah surat ketetapan pajak dan keputusan keberatan. Yang tersisa hanya huruf C. Nah, oleh karena itu, di dalam huruf C ini, kalau ahli boleh katakan, ini sama seperti kalau di komputer tuh namanya recycle bin, ya, atau keranjang sampah. Disinilah setiap wajib pajak menempuh upaya hukum, karena amanat konstitusi mengatakan setiap orang yang dirugikan boleh menempuh gugatan. Ya, itu amanatnya. Maka diturunkan lagi di dalam Undang-Undang KUP. Dan di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak juga diatur, ya, bahwa gugatan itu atau lembaga gugatan itu memang lembaga yang disediakan untuk menempuh upaya hukum, ya. Sehingga dengan demikian, kalau wajib pajak merasa dirugikan,
ya harusnya basicing termasuk surat teguran itu, termasuk SP2 tadi ahli jelaskan, termasuk SPHP, termasuk STP, itu harusnya bisa diajukan gugatan sepanjang bisa dibuktikan ya di mana pelanggaran hukum acaranya ya, di mana pelanggaran proseduralnya ya. Nah, atau pelanggaran hukum lain yang berkaitan dengan itu. Nah, tidak ada pembatasan untuk menempuh upaya hukum. Karena pembatasan menempuh upaya hukum itu adalah bentuk pencideraan daripada rasa keadilan. Oleh karena itu, ahli harus jelaskan kembali bahwa surat teguran merupakan basicing yang bisa diajukan gugatan. Dan konsekuensi hukumnya ketika dapat dibuktikan di muka persidangan, basicing tersebut harus dibatalkan. Demikian penggugat. Baik, izin satu majelis. Nyambung dari jawaban saudara ahli tadi, jika surat basicing itu dapat diajukan gugatan, apakah harus diajukan terlebih dahulu upaya administratif, kemudian nanti keluar keputusan, baru kemudian dapat diajukan upaya hukum gugatan ke pengadilan pajak? Karena ini anggapan dari tergugat demikian. Menurut saudara ahli bagaimana? Silakan. Terima kasih penggugat pertanyaannya. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Mudah-mudahan nanti kalau ahli ada kesempatan nanti ahli akan buat bukunya ya. Jadi pertanyaan mengenai apakah upaya wajib pajak yang dirugikan itu harus dimulai dari administratif, artinya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dulu, baru kemudian diajukan upaya hukum kepada lembaga yudikatif ya. Normatifnya kan yudikatif ya, pengadilan pajak itu ya. Pasca putusan MK 2623 ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan ini tentu harus dijawab ya berdasarkan norma yang berlaku. Tadi ahli katakan bahwa ahli sepakat dengan asas lex specialis derogat legi generali. Itu betul ya, diakui di Fakultas Hukum itu. Namun tadi ahli katakan kalau lex spesialisnya tidak mengatur, maka digunakanlah sistem norma. Nah, ketika tadi penggugat bertanya, apakah harus nggak diajukan upaya administratif dulu, baru diajukan upaya hukum? Nah, kita lihat normanya. Nah, ternyata norma yang bisa dipakai itu adalah pasal 1 angka 7, jungto pasal 31 ayat 3, jungto pasal 23 ayat 2. Normanya di situ menyebutkan bahwa wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan terhadap hal-hal yang disebutkan di dalam huruf A, B, C, dan D. Berarti tidak ada rumusan norma yang mengharuskan bahwa basicing tersebut harus disampaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu, karena normanya mengatur begitu. Kecuali normanya tidak mengatur atau mengatur lain, maka kemudian kita bisa melihat kepada norma tersebut. Tapi kalau normanya mengatur bisa diajukan langsung, kenapa harus diajukan melalui upaya administratif? Ya, beda dengan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Peratun. Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Peratun mengatur hal-hal yang memang tidak diatur. Oleh karena itu harus diajukan dulu upaya administratifnya. Tapi kalau sudah diatur secara tegas ya di dalam ketentuan lex specialis, maka kita tunduk. Tapi kalau tidak diatur secara tegas, kita cari sistem normanya. Nah, dalam perkara akuo, pertanyaan penggugat tadi ternyata itu diatur secara tegas ya. Diatur secara tegas di PMK 8124 adalah basicing, dan di pasal 23 ayat 2 huruf C-nya bisa diajukan langsung gugatan. Jadi tidak perlu diajukan upaya administratif ya. Sehingga dengan demikian bisa diajukan secara langsung upaya hukumnya. Nah, perlu ahli tambahkan sedikit mengenai pemahaman bahwa apa saja sih yang bisa, ada pemahaman yang mengatakan bahwa yang bisa membatalkan suatu keputusan itu hanya dibatasi oleh pasal 36 ayat 1 huruf D ya, Undang-Undang KUP, dan itu dipersempit sekali, hanya itu yang bisa membatalkan. Nah, tentu kita tahu di pasal 36 ayat 1 huruf D angka 1 dan angka 2 itu hanya bicara mengenai SKP. Sementara yang dipersoalkan sekarang ini adalah
surat teguran, meskipun kedua-duanya basicking, ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan kalau mau membatalkan harus menggunakan pasal 36 ayat 1 huruf D. Betul, kalau itu SKP, tapi persoalannya ini bukan SKP. Yang pertama, yang kedua, kalau kita bicara pasal 36, ya, lagi-lagi ahli harus mengulang bahwa itu kewenangan Dirjen Pajak, bukan kewenangan hakim pengadilan pajak, ya. Kewenangan lembaga yudikatif lebih luas daripada kewenangan lembaga eksekutif. Yang ketiga, di pasal 36 menggunakan frase dapat. Artinya Direktur Jenderal Pajak atas permohonan atau secara jabatan dapat. Tidak digunakan frase wajib. Artinya, meskipun itu sudah dilanggar, belum tentu juga Direktur Jenderal Pajak pasti akan membatalkan. Itulah fungsinya lembaga yudikatif untuk memberikan keadilan. Jadi pemahaman mengenai apa yang dapat membatalkan itu tidak bisa dibatasi di dalam pasal 36. Karena konteks pasal 36 itu bukan kewenangan daripada lembaga yudikatif, ya. Itu sebabnya di dalam pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa pengadilan pajak menjalankan kekuasaan kehakiman, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman itu merujuk kepada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi mencari, menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, ya, dan rasa keadilan. Jadi tidak hanya terjebak di pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang hanya memutus berdasarkan peraturan perundang-undangan, tapi karena hakim pengadilan pajak itu tunduk pada pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka dia tunduk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Karena tunduk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka harus mencari nilai-nilai hukum di luar peraturan perpajakan. Demikian penggugat. Baik, sudah ya. Baik, terima kasih Majelis. Mungkin dari pihak penggugat ada Pak Rinto yang ingin bertanya, Ya. Majelis. Silakan sekarang gilirannya Pak Rinto. Pak Rinto. Tadi udah Ya, banyak, terima kasih. tambah lagi Ya, apa? sedikit aja Majelis, sedikit aja. Terima kasih kesempatannya Majelis. Saya akan menanyakan kepada ahli agak filosofis. Ya, Terkait silakan. tadi ahli berkali-kali menyebutkan bahwa Indonesia adalah stat atau negara hukum. Dan itu memang tertuang di pasal 1 ayat 3 konstitusi kita. Indonesia adalah negara hukum. Sementara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau pembukaan konstitusi kita di alinea keempat itu juga menyebutkan bahwa tujuan negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara saat kita untuk apabila wajib pajak bersengketa dengan Fiskus atau Direktur Jenderal Pajak, ini kan terkait dengan pasal-pasal terkait hukum. Nah, sementara lembaga yang ada adalah pengadilan pajak. Apabila perkara-perkara tersebut terkait dengan pajak. Nah, yang ingin kami tanyakan kepada ahli, pengadilan pajak ini seharusnya adalah lembaga yang mewujudkan supremasi hukum atau supremasi keadilan. Itu tolong dijelaskan secara filosofis. Bentar Pak, ini Nanti. pertanyaan buat majelis tidak relevan karena tidak terkait dengan sengketa ini. Coba yang terkait dengan sengketa aja Pak. Ya, maksudnya tadi kan ahli berkali-kali ini majelis menimpali aja ahli bertanya terkait dengan Indonesia dan negara hukum. Apakah bisa hal yang seperti ini akhirnya kan tidak bisa digugat. Nah, ini kan menurut dari ini tergugat majelis. Jadi ini saya kira sangat relevan karena untuk menimpali dari menegaskan dari ahli. Sementara di pasal 24 konstitusi kita itu ada kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk Coba langsung menyelenggarakan pertanyaannya tadi apa, peradilan Pak? guna. Langsung pertanyaannya aja ya Pak. Pertanyaannya apa? Ya, jadi menurut ahli, apabila kita bersidang di pengadilan, ini ya, terutama di pengadilan pajak, itu seharusnya kita itu hanya menegakkan, kita berargumen pasal-pasal atau seharusnya ada WES untuk menegakkan moral dan keadilan. Terima kasih ahli. Singkat aja ahli. Oke, tapi kaitannya dengan sengketa ini apa dulu Pak? Kaitannya adalah apakah tadi kan banyak majelis, apakah ini bisa digugat apa tidak? Itu kan urusannya sangat panjang. Akhirnya kan pasti nanti menurut dari tergugat ini adalah basicking, ini yang khusus surat teguran adalah bukan basicking. Ini kan kita kan apa ya, debat kusir hanya terkait dengan pasal biar ada WES, mungkin nanti majelis bisa memutuskan gitu. Karena kita kalau debat pasal dengan pasal demi pasal ini kan sangat tidak efektif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara majelis. Oke. Baik, silakan ahli. Ya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Kalau ahli mau menyederhanakan, tadi pertanyaan penggugat itu berkaitan dengan
apakah persidangan sebenarnya bukan hanya di pengadilan pajak, tapi pengadilan manapun ya, apakah mengedepankan supremasi hukum atau supremasi keadilan? Ini pertanyaannya tingkat tinggi nih sebenarnya ya. Ya. Ini pertanyaan kuliah doktor nih. Tapi Jadi itu, penggugat hukum dan keadilan itu beda ya? beda majelis. Silakan. Ya. Jadi kalau pertanyaannya mana yang mau dikedepankan, apakah supremasi hukum atau supremasi keadilan, ya? Nah, kita tahu bahwa hukum itu dibuat itu tadi ahli sudah jelaskan, ya, dalam rangka memberikan kepastian hukum, itu satu. Yang kedua, memberikan keadilan, dan yang ketiga, memberikan kemaslahatan, ya. Itu esensi daripada hukum. Nah, pertanyaannya, dari antara ketiga itu, tadi diperingkas lagi dengan pertanyaannya penggugat, mana yang harus dikedepankan? Apakah supremasi hukum atau supremasi keadilan? Nah, kalau kita merujuk kepada lembaga yudikatif dalam menjalankan fungsinya, maka kita mengetahui dan harus mengakui bahwa irah-irah dalam putusan itu berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kalau pertanyaan yang disampaikan tadi penggugat itu, supremasinya harus berdasarkan keadilan, ya. Pertanyaan berikutnya, kalau gitu kapan supremasi hukum itu harus ditegakkan? Tadi ahli sudah sampaikan, kepastian hukum itu perlu, ya. Kemanfaatan juga perlu. Tapi kembali lagi, supremasinya harus keadilan, ya. Karena itulah esensi atau roh daripada pengadilan. Karena mereka yang datang ke pengadilan itu adalah mereka yang mencari keadilan. Maka substansi yang mau dicari itu adalah, utamanya adalah keadilan. Itu sebabnya di dalam irah-irah itu tidak disebutkan kepastian hukum, tidak disebutkan kemaslahatan. Yang paling utamanya itu adalah keadilan. Oleh karena itu tadi ahli sebutkan bahwa hakim harus menjalankan kekuasaan kehakiman, ya. Dia harus menggali, menilai, kemudian mencari rasa keadilan yang hidup di masyarakat, karena memang yang diutamakan dalam ira-ira putusan itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian penggugat. Baik, Pak Rinto masih ada? Ya, ini ada dari Mas Kavi ya. Ada lagi Mas Kavi? Udah ya? Baik, Ya. mungkin satu lagi terakhir majelis. Satu lagi ya, baik, Baik, silakan. terakhir majelis. Ini kan sering juga dipermasalahkan dalam persidangan. Mohon kepada ahli untuk menjelaskan apakah wakil tergugat selaku penerima kuasa berwenang mewakili Direktur Jenderal Pajak selaku pemberi Itu kan kuasa masalah surat tugas, Pak. dengan surat tugas majelis. Itu nggak perlu. Mohon izin Terkait ini dengan supaya ini untuk pengetahuan saja majelis, untuk pengetahuannya supaya nanti mungkin tidak menjadi perdebatan lagi begitu majelis. Ini hanya untuk pengetahuan. nggak perlu kalau itu. Nah, ini tidak terkait dengan pokok perkara. Itu nanti majelis yang memutuskan kalau itu. Ya, terkait dengan surat teguran, ada lagi nggak? Terkait dengan surat teguran cukup majelis. Cukup ya, berarti sudah. Baik, kemudian dari tergugat silakan. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih majelis. Kami tidak ada pertanyaan, tapi sekilas kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan baik oleh penggugat maupun ahli sepertinya karena adanya menyamakan pengertian surat teguran dalam rangka penagihan pajak dengan Mohon izin keberatan majelis ini. jadi kami akan sampaikan tanggapannya secara tertulis secara lengkap nanti di Ya, kalau masalah itu nanti silakan ditanggapi. Ya, kalau tidak ada berarti sudah selesai ya. Tidak ada pertanyaan dari tergugat. Ibu, silakan. Pak. Baik, ahli majelis mau tanya sedikit nih. Ahli ini kan berarti akan dari dunia akademis juga ya ahli ya. Betul majelis. Pasti karena dunia akademis ya kegiatannya utamanya adalah melakukan penelitian terutama di bidang hukum. Terutama hukum pajak juga karena ahli kan berada di wilayah hukum perpajakan ya. Nah, terkait tadi dengan surat teguran itu dia merupakan objek gugatan atau bukan? Apakah sudah ada jurisprudensi atau preseden dari masalah ini yang pernah diteliti oleh ahli? Silakan. Ya, terima kasih Majelis Hakim. Pertanyaannya yang sangat baik. Kalau bicara jurisprudensi,
sepengetahuan ahli mungkin belum ada, karena kita harus memahami dulu majelis apa yang dimaksud dengan jurisprudensi ya. Sudah ada beberapa putusan PK, tapi putusan PK itu tidak dijadikan jurisprudensi. Nah, ini yang ahli harus luruskan majelis, karena banyak sekali pemahaman yang berpendapat kalau sudah putusan MA itu jurisprudensi. Nah, jadi ahli ingin meluruskan bahwa tidak semua putusan MA, baik itu putusan kasasi maupun putusan PK, kita tahu kalau dalam perkara pajak hanya putusan PK, tapi kalau dalam perkara lain bisa putusan kasasi, bisa juga putusan PK, ya. Nah, kedua-duanya adalah produk Mahkamah Agung. Nah, ketika putusan MA itu diterbitkan oleh Mahkamah Agung, tidak semuanya menjadi jurisprudensi, ya. Apa saja syarat-syaratnya? Nah, mungkin kalau ahli mau jelaskan secara detail tuh banyak sekali syarat-syaratnya, ya. Itu harus dipertegas oleh Mahkamah Agung sendiri, ya. Oke, baik, Pak. Ya. Berarti belum ada jurisprudensi ya? Ya. Maksud majelis, ada nggak putusan baik pengadilan pajak atau putusan PK Mahkamah Agung yang pokok atau permasalahannya terkait apakah surat teguran ini bisa dijadikan objek gugatan atau tidak gitu maksud majelis? Ya, sejauh ini majelis yang ahli tahu ya, karena perdebatan ini belum banyak ya, karena pada sebelumnya kan belum ada korteks majelis ya. Ya, jadi sepengetahuan Kalau ahli. kortek kan nggak relevan Pak, surat teguran sebelum kortek juga ada. Betul majelis. Nah, masalahnya kan penegasan mengenai surat teguran itu di PMK pada waktu yang lalu kan belum ada. Oh iya. Ya, tapi ahli sudah menjelaskan bahwa itu substansinya sama. Lalu kemudian dipertegas baru sekarang majelis muncul PMK ini, ya. Kalau zaman dulu memang ada surat teguran itu, ya. Tapi penegasannya sebagai basicking itu belum ada, ya. Nah, sekarang baru ada nih majelis penegasannya, ya. Bahkan menegaskan juga basicking yang lain di sana. Begitu majelis. Dan oleh karenanya menurut ahli belum menemukan putusan PK-nya majelis, apalagi jurisprudensinya. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita mungkin tidak ada ya di hukum acara atau di perpajakan ya terkait dengan putusan itu. Tapi mungkin tidak di putusan pengadilan TUN gitu ada yang mirip-mirip sehingga bisa dijadikan analogi, Pak. Kalau mengenai basicking yang lain ada majelis ya, ada ya, tapi bukan spesifik surat teguran begitu ya. Tapi bentuk yang lain yang dianggap sebagai basicking diajukan ke petun itu pernah ada dan dikabulkan. Contohnya gimana Pak? Maksudnya? Jadi misalnya salah satunya adalah yang ahli pernah tahu adalah SKP, ya. Nah, SKP itu sudah lewat waktu. Kalau SKP kan surat ketetapan pajak, Pak. Ya, itu maksud contoh. majelis bukan keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea Cukai, tapi keputusan pejabat TUN yang lain, tapi mirip-mirip lah kira-kira gitu. Ada nggak? Kalau keputusan pejabat TUN tentunya ada beberapa majelis ya. Ya, keputusan pejabat TUN itu contohnya berkaitan dengan masalah ini pasti berkaitan juga dengan pajak, tapi pernah diajukan ke petun ya, berkaitan dengan peningkatan nilai NJOP ya, itu juga pernah ada kasusnya diajukan ya. Nah itu mirip dengan ini, di mana NJOP-nya menjadi kurang bayar ya, diberikan teguran ya, kemudian diajukanlah upaya hukum majelis ya kepada petun. Itu salah satunya. Terus ya, ininya gimana Pak? Pertimbangan ya tentu itu menjadi dalam proses dismisal itu diakui sebagai basicking majelis ya, dan dibatalkan ya. Baik. Itu contohnya. Baik, saya kira cukup ya keterangan dari ahli. Jadi sidang berikutnya, sidang ke-6 terakhir ya, pemohon dan tergugat menyampaikan pendapat akhir ya. Gitu? Siap, majelis. Baik. Tergugat, Ya. ada disampaikan lagi sebelum ditutup? Baik, terima kasih Majelis. Mungkin nanti di persidangan selanjutnya kami juga akan menambahkan sedikit penjelasan tertulis mengenai jurisprudensi, juga nanti kami akan menggali lagi terkait tadi apa yang ditanyakan Majelis begitu. Ya, ditambahin di kesimpulan akhir Pak, silakan ya. Baik. Baik.
Baik, dengan demikian sidang ditunda ke tanggal 19 November 2025 dan sidang hari ini ditutup. Ya, terima kasih Majelis. Ya, sama-sama. Terima kasih Majelis. Ya, sama-sama. Terima kasih Majelis.